mahasiswa dan mahasiswi Yayan Syekh Nurjati Cirebon dari kelompok 8 Ekonomi Syariah kelas 3A. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran pemerintah mengenai kebijakan fiskal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Abdul Aziz MAG. Kami kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang yaitu Ferry Johana dengan NIM 228210003, Fala Vanessa dengan NIM 228210031, Triangga Devi dengan NIM 228210039. Dalam setiap sistem ekonomi, apakah itu sistem ekonomi kapitalis ataupun sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah tetaplah signifikan. Peran pemerintah memiliki cakupan yang sangat berbeda dalam sistem ekonomi sosialis dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis murni. Secara umum, peran pemerintah dalam perekonomian dapat dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama itu adalah peran alokasi sumber daya, termasuk penentuan ukuran pemerintah dalam perekonomian dan penyediaan barang publik serta pelayanan sosial. Yang kedua adalah peran regulator, melibatkan pembuatan hukum dan regulasi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dan mengatur kegiatan bisnis. Yang ketiga, peran kebijakan jaminan sosial, bertujuan untuk menciptakan pemerataan sosial melalui berbagai mekanisme, termasuk sistem perpajakan yang adil dan program jaminan sosial. Rasionalitas peran pemerintah. Peran pemerintah dalam perkembangan ekonomi suatu negara merupakan suatu aspek yang diterima tanpa kontroversi dalam berbagai teori ekonomi. Dengan menggunakan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan sektor publik, pemerintah memegang peran penting dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pertumbuhan ekonomi dipacu oleh langkah-langkah pemerintah yang mencakup investasi, daya tarik bagi investor, pengembangan teknologi, dan pembentukan serta pelatihan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Merupakan usaha pemerintah untuk mengubah aspek-aspek dalam sistem perpajakan dan pengeluaran pemerintah pada tingkat makro, yang dikenal sebagai government expenditure. Tujuannya adalah mengatasi tantangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Sama dengan kebijakan konvensional, kebijakan fiskal Islam juga bertujuan menganalisis dan merancang kebijakan ekonomi dengan akhir tujuan meningkatkan kesejahteraan manusia. Kebijakan fiskal tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, menentukan alokasi dan distribusi dana negara. Sektor ini memiliki dampak signifikan terhadap tingkat inflasi dan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi negara. Dalam Islam, kebijakan fiskal dianggap sebagai kewajiban negara dan hak rakyat berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki aspek ekonomi dan menciptakan distribusi ekonomi yang adil. Pajak zakat menjadi instrumen yang untuk mencapai sasaran syariah melibatkan perlindungan terhadap keyakinan, kehidupan, kecerdasan, keturunan, milik, kehormatan, keamanan, dan kesatuan negara. Pentingnya manajemen uang publik dalam Islam menekankan tanggung jawab pemerintah untuk membantu lapisan masyarakat lemah dan orang-orang miskin, menciptakan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks ekonomi, peran kebijakan fiskal dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan pemerintah, tujuan sosioekonomi, komitmen ideologi, dan dasar-dasar sistem ekonomi dalam Islam. Konsep kesejahteraan melibatkan peningkatan spiritual yang ditempatkan di posisi lebih utama daripada kepemilikan material. Selanjutnya adalah tentang alokasi APBN. APBN dalam perspektif ekonomi Islam, APBN memiliki prinsip-prinsip berbeda dengan sistem konvensional, mematuhi nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umum. Di ekonomi Islam, tujuan APBN adalah mengelola keuangan negara dengan prinsip keadilan, distribusi, keberlanjutan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.
Dalam ekonomi konvensional, APBN lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi, dan keuangan negara. APBN memiliki fungsi alokasi, mengalokasikan dana ke sektor-sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lainnya, sesuai prioritas pembangunan negara. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas hukum kepada negara sesuai dengan undang-undang, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak termasuk dalam pendapatan asli daerah atau PAD dibagi menjadi 4 jenis, termasuk pajak daerah seperti provinsi dan kabupaten atau kota. Pajak memiliki fungsi penerimaan atau budgeter sebagai sumber dana untuk pemerintah dan fungsi mengatur regulator yang menetapkan kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak memainkan peran dominan dalam kontribusi terhadap pendapatan negara, mencapai 38,57% dari target APBN tahun fiskal 2019. Penerimaan pajak tumbuh 5,42% dengan penerimaan pajak sebesar Rp603,34 triliun atau 38,25% dari target APBN 2019. Kata zakat berasal dari kata zaka yang memiliki beberapa makna termasuk tumbuh, berkembang, baik, suci, dan berkah. Sedangkan secara terminologi dalam agama Islam, zakat adalah sebagian dari harta atau pendapatan seseorang muslim yang diberikan untuk tujuan tertentu, biasanya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kurang mampu. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, zakat yaitu penyerahan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak, yaitu golongan mustahik. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat disebutkan tujuan pengolahan zakat antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan pengolahan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Syarat wajib zakat adalah merdeka, Islam, baik kondisi harta dapat berkembang sampai nisab, sudah mencapai 1 tahun dan tidak ada hutang. Harta yang wajib dizakati adalah barang dagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan buah-buahan, hewan ternak, hasil tambang. Orang yang berhak menerima zakat antara lain adalah orang fakir, orang miskin, para amil zakat, orang yang mualaf, budak, gharim, orang yang mempunyai hutang banyak, fisabilillah dan ibnu sabil. Arab, infak berasal dari bentuk masdar anfaqa yanfiqu infakan yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan. Dalam agama Islam, infak merujuk pada praktik mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan seseorang untuk tujuan-tujuan yang diberitakan oleh ajaran Islam. Infak bisa dikeluarkan untuk berbagai tujuan seperti membantu orang miskin dan membiayai kegiatan-kegiatan sosial atau keagamaan. Dalam melaksanakan infak, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi menurut ajaran Islam. Rukun-rukun tersebut adalah harus ada pemberi infak, muafik, penerima infak, muafik labu, barang yang diinfakkan, penyerahan ijab kabul. Syarat untuk barang yang diinfakkan antara lain yaitu barang yang harus diinfakkan harus jelas wujudnya, barang yang memiliki nilai atau harga, barang yang diinfakkan, barang yang benar-benar dimiliki oleh orang yang memberikan, dan barang yang diinfakkan akan berpindah status kepemilikannya dari pemberi kepada tangan si penerima. Kata wakaf berakar dari kata wakfu yang secara etimologi merujuk pada tindakan menahan atau al-habs. Penjelasan ini digunakan karena dalam wakaf kepemilikan barang tersebut ditempatkan di bawah pengawasan dan kendali orang lain, mirip dengan cara menahan hewan ternak, lahan, dan aset lainnya. Sedangkan dalam bahasa, istilah wakaf berasal dari kata waqafa yaqifu waqfan yang memiliki makna berdiri, abadi, berhenti, dan menahan. Dalam murakaf, seorang muslim diharuskan memperhatikan rukun-rukun dalam murakaf menurut Abdul Wahab Khalaf dalam Muhajir dan Nawawi. Antara lain itu orang yang berwakaf, al-wakif, benda yang diwakafkan, al-mauquf, tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf, dan percaya wakaf dari wakif atau stikbat. Kesimpulannya adalah peran pemerintah dalam mengatur kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi Islam meliputi alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Kebijakan fiskal harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan distribusi dan kesejahteraan umum. Selain itu, infak, zakat, dan wakaf juga memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi Islam.